Perkenalkan, nama saya Dahnia dengan NIM 21113925 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mewawancarai seorang yang sukses dalam dunia digital marketing. Siapa Mas namanya? Oh, nama ya? Ya. Nama Kevin, lengkapnya Kevin Sukowijoyo. Tapi biasanya dipanggilnya Kecap. Iya. Oke. Iya, benar. Habis itu Apa? alamat tempat tinggal. Alamat kalau rumah di Cilacap, tinggalnya di Jogja juga. Kadang di rumah, kadang ada buat di kos juga buat kerja. Apa yang memotivasi Mas untuk memulai bisnis digital marketing? Awalnya saya coba-coba benar. Awalnya saya coba. Terus pertama dulu kan di marketing lah ya. Dulu kan belum ada digital marketing. Jadi lulus kuliah 2015 itu ada. Terus lama-lama semakin kesini tuh mulai 2017 tuh kayak IG mulai ada postingan carousel. Nah itu mulai belajar tertarik. Nah terus semakin kesini puncaknya di COVID. Nah di COVID itu saya mulai banyak belajar tentang digital marketing. Nah terutama di dropship. Dropshipnya. Bisnis dropship. Habis itu gimana identifikasi pasar targetnya Mas? Identifikasi pasarnya. Oh, tiap bidang bisnis beda. Nah, kalau digital marketing kan banyak kan. Kalau saya dulu pernah kerja pertama itu di PT Lister. Jadi itu tuh edutech. Jadi perusahaan edutech, dia startup teknologi, jualan e-course, produknya IELTS, terus bahasa asing. Nah, di situ tentu aja target marketnya kita breakdown dulu kan. Iya. Harganya, terus produknya apa, pasarnya siapa. Jadi tiap bisnis pasti beda. Jadi penyesuaian gitu ya. Nyesuaiin. Soalnya saya pernah selain di startup juga kayak di bisnis saya sendiri ya, dropship itu saya jualan peralatan bayi, perlengkapan bayi, peralatan ibu menyusui gitu kan. Nah itu beda lagi kan targetnya, kan ibu-ibu kan. Jadi kita sebelum memulai itu breakdown dulu. Kita apa sih pasarnya siapa, usia berapa. Nah digital marketing harus sedetail itu. Habis itu apa masalah yang dihadapi itu Mas dalam digital marketing itu? Masalah banyak pastinya, nggak cuma satu juga. Tiap digital marketing kan ada banyak juga kan. Jadi ada sosial media, ada SEO, website, semua kan, konten, terus email marketing. Jadi yang biasanya ngeblas email itu kan juga digital marketing. Masalah tuh banyak. Masalah yang paling besar itu kalau nge-up konten nggak laku, jadi view-nya sedikit, engagement dikit, ya, terus kalau misalnya upload artikel di website view-nya juga dikit, maksudnya view-nya itu sih. Lumayan. Gimana cara ngatasi itu Mas? Evaluasi lagi apa yang kurang, mungkin dari tone konten kan banyak kalau misalnya di sosmed, tone desainnya kayak apa. Terus kadang cuma misalnya pakai desain orang ya, misalnya saya posisi kayak gini, nah tiba-tiba posisinya pindah ke kiri, itu kadang ngaruh gitu. Nah itu ngaruh ke ide sih. Ternyata orang lebih suka yang ini, jadi emang harus coba-coba evaluasi. Habis itu bagaimana ngukur keberhasilan kampanye pemasaran digital itu sendiri? Keberhasilannya tergantung yang ditargetin. Kalau kita ikut perusahaan yang ditargetin sama CEO itu apa, terus kalau kayak misalnya yang inilah ya, tapi biasanya lebih ke penjualan sih mereka. Penjualannya. Tapi kalau konsep mindset digital marketing sendiri itu lebih ke brand, awareness brand. Jadi gimana luasnya brand kita bisa mencapai banyak orang. Jadi misalnya sebut merek boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya
air minum orang taunya Aqua gitu. Iya. Oh motor orang taunya Honda ya gitu. Padahal itu ada mereknya masing-masing kan, Mas? Iya, jadi biar orang tahu oh air minum itu Aqua. Habis itu apa peran media sosial dalam digital marketing itu menurut Masnya? Perannya gede banget soalnya semua orang sekarang udah scroll dan iya media ya. sosial. Saya yakin 80% ke atas pasti punya IG lah, orang-orang Indonesia gitu. Jadi sosial media ya nggak cuma IG ya, TikTok, Iya. YouTube, terus Twitter juga. Jadi ya semua ada pasarnya masing-masing. Jadi yang sering dibuka orang itu yang sering, jadi pasarnya lebih tertuju lah. Jadi banyak orang buka brand mereka juga pasti dari sosial media. Bagaimana mengelola dan mengembangkan tim Masnya? Kan pasti ada timnya kan, Mas? Digital marketing itu. Kalau ada tim ada. Jadi ngelolanya yang pasti strategiknya kita gimana dulu. Jadi dari yang atas. Jadi kalau saya kan lebih ke strategisnya kan. Jadi gimana strategi kita kalau misalnya ini di sosial media sendiri itu ada kayak misalnya content planning, ada planningnya gitu. Iya. Nah, terus hari ini kita mau upload memes atau apa, harus ini mau upload reels. Biasanya tuh nanti saya ini besok harus ada reels di topiknya ini, coba dibuatin dong sama tim sosmed, dibuatin, diskusi, terus ya yang penting ini sih ada penataan dashboard kalau saya. Dan itu pentingnya ngikutin dashboard. trennya nggak, Mas? Konten-konten itu. Tergantung, tapi trend checking itu juga sangat bantu. Itu namanya kan trend checking. Jadi kalau misalnya kayak waktu itu pernah zaman Korea, saya pernah booming di kursus Korea gitu. Nah itu pop culture kan. Nah, terus ada tren apa gitu, ikutin itu bantu nge-boost juga sih, nge-boosting. Habis itu ada saran nggak, Mas, buat yang pemula mau belajar digital marketing? Saran banyak sih, jangan sama kayak yang lain, jangan takut gagal. Jadi kalau misalnya konten kamu, artikel kamu, ataupun planning kamu, campaign kamu nggak naik, coba lagi sampai ketemu lah pokoknya. Jadi jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut mencoba. Kedua, yang terakhir, kalau bisa ATM tuh kalau saya amati tiru modifikasi benchmark kompetitor. Terima kasih ya, Mas, wawancaranya. Siap. Terima kasih.